Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Dini dan guru kita tercinta Labib Ahmad Ustaba. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dini. Habib sehat Bib. Sehat afiat, insyaallah sehat afiat. Habib. Hai Muhammad Dini. Bib. Aduh senang banget nih bisa ketemu antum lagi Bib. Insyaallah. Nah, seperti biasa Bib, kita akan mengupas kalam dan kata perkataannya Imam Haddad Bib, yang kita juga udah hampir seperempat kitab nih Bib. Nggak terasa Bib, ajib banget kan Bib. Ternyata udah sampai sini aja. Dan juga kemarin kita juga udah banyak banget Bib ngebahas kalam-kalam Imam Haddad Bib. Dan sekarang kita akan membahas apa nih Bib? Marhaba Bang Deni, bismillah. Nah, ini adalah hikmah yang ke-27. Hikmah yang lalu kita bahas tentang perihal orang fakir yang paling tidak baik. Siapa? Kemudian kebalikannya, orang kaya yang paling baik, ya itu siapa? Ya kan, itu yang subhanallah jawaban yang hadir kemarin itu luar biasa banget. Ajib. Nah, sekarang Bang Deni masih membahas masalah perihal itu, perihal duniawi. Tepatnya kalau kita kasih judul nih, kemungkinan jadi kayak gini. Orang yang bakhil. Bakhil itu artinya pelit. Kikir ya kalau bahasanya itu. Kikir. Iya. Bakhil. Iya. Orang yang bakhil. Oke. Ada orang yang bakhil, dia tidak mau memberikan hartanya ke orang lain. Itu jelas, ya kan? Ada orang yang lebih bakhil lagi, bukan cuma dia nggak mau ngasih hartanya ke orang lain, ke dirinya pun nggak dikasihkan. Parah nggak? Dengan mengatasnamakan kehematan. Kenikmatan. Kehematan. Kehematan. Iya. Hemat. Artinya dirinya pun dia tidak izinkan untuk menikmati apa yang dia dapatkan. Iya. Apalagi orang lain. Bukan artinya di sini kehematan yang bagus ya. Betul. Boros tuh nggak bagus, jelas. Al-israf minasyaiton, jelas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka orang yang boros. Jadi kita harus irit, ya irit. Tapi jangan kebangetan iritnya. Sampai-sampai dirinya pun dia haramkan untuk menikmati apa yang dia punya. Itu parah banget berarti. Ya enggak? Dia bukan hanya bakhil, pelit ke orang lain, ke dirinya pun dia pelit. Oke. Itu paling parah. Nah, ini yang Haddad bakal ngebahas. Itu orang apa namanya itu orang kayak gitu? Sifatnya apa? Oke. Kalau kita bandingkan dengan orang dia royal. Dia apa yang ada pada di tangannya dia nikmatin. Dan juga dia tidak kikir untuk membagi ke orang lain. Dia royal ke orang dan juga royal ke dirinya. Apa yang dia punya dia nikmatin. Orang pada wah ini berfoya-foya banget. Seakan-akan dia berfoya-foya dengan hartanya. Kalau kita bandingkan, yang mana yang lebih baik? Orang yang berfoya-foya dengan hartanya, tapi dalam gorong yang masih diperbolehkan, mubah gitu, bukan foya-foya untuk haram lah, kagak lah, itu yang di luar pembahasan lah. Bahasa kita di sini orang yang berfoya-foya dengan perkara yang dibolehkan baginya. Kalau kita bandingkan, yang mana yang lebih jelek? Orang yang berfoya-foya sama orang yang pelit kikir, harta sama dirinya dikikir. Yang mana yang parah nih antara dua ini? Semuanya nggak bagus, iya betul. Tapi yang mana yang paling nggak bagus? Nah, dibahas di sini juga. Ajib. Oke, ya, itu. Jadi pembahasan sekarang masih dalam pembahasan duniawi yang membahas masalah kebakhilan. Nomor bakhil itu Bang Deni, dia bilang al-bakhil ba'id minallah, ba'id minan nas. Orang yang pelit itu jauh dari Allah sebelum dia jauh dari manusia. Dibenci Allah sebelum dia dibenci oleh manusia. Dan orang yang dermawan, dia dekat dengan Allah sebelum dia dekat dengan manusia. Dicintai Allah sebelum dia dicintai oleh manusia. Wahai kata. Bismillah, kita baca sekarang. Bismillah Haddad. Naam. Ana baca bebas. Bismillah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Naam. Yang ini Sarul Fuqara. Man amsaka. Sorry. Man amsaka an tanawuli fudula sahawat. Falam yunfik ma fi yadayhi minal fuduli amwal. Fawa mahrum. Nah, oke, bismillah. Artinya apa? Man amsaka.
an tanawuli fudul syahwat wa lam yunfiq ma fi yadayhi min fudulil amwal fa huwa mahrum. Barang siapa yang amsaka menahan dirinya an tanawuli fudul syahwat, untuk menggunakan syahwat-syahwat yang berlebihan, keinginan yang berlebihan. Nah, artinya dia menahan dirinya untuk menikmati apa yang di hadapannya, dalam kurung ya. Ini masih perihal mubah. Dia punya banyak ini, enggak, jangan. Kenapa? Biar hemat. Gitu bahasanya tuh. Gitu. Jadi dirinya pun dia tidak izinkan untuk menikmati itu dengan alasan itu hemat. Tampung gitu. Hah? Maksudnya di apa di makanya apa ditampung kayak gitu. Ya enggak dinikmatin nih kagak. Nih kalau dinikmatin nih kagak. Dinikmatin sayang kali ntar rusak, contohnya gitu. Gitu. Dan juga dia walam yunfik ma fi yadayhi, mending kalau dia enggak mau dikasih orang, dia juga tidak menginfakkan apa-apa yang ada di tangannya min fudulil amwal, daripada harta-harta yang lebih baginya. Harta yang lebih dia enggak mau kasih orang lain. Ditampung terus. Ini apa namanya? Galum hadat fahuwa mahrum. Ini adalah orang yang namanya orang yang mahrum. Apa mahrum? Orang yang diharamkan kalau artinya. Diharamkan artinya ini kesian orang kayak gini. Walaupun dia dalam kertas ya memiliki, tapi dia tidak menikmati. Ya enggak? Tahu. Betul, ini punya dia. Kertasnya punya dia. Menikmati enggak? Enggak, seakan-akan bukan punya dia. Punya rumah enggak tahu berapa ya, punya mobil enggak tahu berapa, punya ini punya itu, punya baju enggak, ente pakai semua? Enggak. Ente tinggal di semuanya? Enggak. Kayaknya bukan punya ente itu. Buat apa jadi? Buat apa? Iya kan? Nah makanya di sini warizqu ma yanfa' walau muharrama, dibilang di Zubat. Hakikat dari rezeki itu bukan yang kau miliki, yang kau nikmati. Itu rezekimu. Tahu. Berarti yang kita nikmatin ini rezeki kita. Itu rezeki. Yang kau miliki belum tentu rezekimu. Ada rezeki orang nih, ada perkara punya orang, tapi dinikmati oleh orang lain. Ini sebenarnya punya siapa sih? Punya itu orang yang menikmati. Walaupun dalam zahirnya ini milik orang yang pertama, tapi ini adalah rezekinya orang kedua, bukan orang pertama. Hakikat rezeki adalah perkara yang dinikmati, bukanlah perkara yang dimiliki. Tahu. Oke. Nah orang kayak gini sebenarnya ini gimana sih? Walaupun namanya kaya, sebenarnya miskin banget ini, ya enggak? Mending itu di dunia, di akhirat pun dia miskin karena dia nggak mau untuk menginfakkan ke orang lain. Jadi sangat kikir. Ke orang lain dia kikir, ke dirinya pun dia kikir. Itu namanya orang yang mahrum. Na'udzubillah min dzalik. Beliau bahas, walladzi yatamatta'u bima fi yadihi minad dunya wa yunfiqhu fi syahwatihi al-mubaha ahsanu halan minhu. Kalau kita bandingkan dengan orang yang yatamatta, menikmati, bima fi yadihi, dengan apa-apa yang ada di tangannya minad dunya, daripada perihal dunia, wa yunfiqhu, dan dia infakkan fi syahwatihi al-mubaha, untuk melampiaskan syahwat yang diperbolehkan baginya. Nah, untuk membeli hajat yang boleh dia beli, gitu. Kalau bahasa kasarnya berfoya-foya, gitu. Kalau kita bandingkan dengan orang yang pertama, siapa yang lebih buruk? Gal hadza ahsanu halan minhu, orang yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Jadi orang yang berfoya-foya, terhadap apa yang dia miliki, terlepas dia itu infak atau enggak ke orang lain, tapi dia menikmati apa yang dia miliki, itu lebih baik daripada orang yang dia haram itu, yang mengharamkan dirinya untuk menikmati apa yang dia miliki. Tahu. Nah begitu Bang Dene. Banyak banget tuh. Ada dekat rumah ada rumah kosong gitu, banyak. Ada 3 atau 2 gitu. Ini siapa sih yang punya gitu kan? Ini yang punya ini pejabat ini gitu kan. Ternyata rumahnya banyak, tapi gitu dia punya banyak gitu. Didiemin aja kayak rumah kosong gitu. Nah itu dia. Tuh kayak gitu tampung itu nggak boleh. Nah itu dia sebenarnya kalau dari segi hukum zahirnya tafadhol boleh aja. Boleh aja. Nggak ada diwajibkan untuk ini untuk itu. Hanya saja kalau dalam pandangan ininya ilmu tarbiyah dan tazkiyahnya, inti apakah ini punyamu? Iya, ini milikku. Apakah engkau menikmatinya? Ya tidak. Mending nikmatilah itu di dunia atau nikmatilah di akhirat.
Maksudnya gimana? Nikmatin di dunia, yaudah, nikmatin deh, pakai. Atau nggak sempat untuk pakai di dunia, pakai di akhirat, infakkan ke yang lain. Itu artinya. Nikmatilah untuk di akhiratmu. Tapi kalau seandainya dia pelit dunia dan pelit di akhirat, di dunia nggak pakai. Oke, buat akhirat deh, nggak juga, ditampung sama dia. Nah, ini namanya orang yang mahrum. Bahaya gak tuh kayak gitu? Ini bahaya banget. Sangat-sangat kikir, Beb. Kikir, pelit, ya Allah, bahaya. Ada orang gini ceritanya, aduh, rahasia ini. Dulu di zaman jahiliyah ada seorang yang ma'ruf dengan kekikirannya. Wah, fulan pelit banget, pelit luar biasa. Orang pada benci sama dia semua. Enggak demen. Akhirnya ada orang dari luar mau ngetes. Katanya si fulan ini pelit. Aneh mau ngetes deh. Sepelit apa sih dia? Soalnya dia yang mau ngetes nih pelit juga. Pelitan siapa sih? Aneh apa dia sih? Tamam. Masuk. Dia mah bertamu nih ceritanya. Bertamu. Dia ketok rumah. Alan, masuk. Orang yang tuan rumah itu mempersilahkan masuk. Ahlan wasahlan, masuk. Disuguhin makanan. Tamunya bilang, katanya pelit. Enggak pelit. Bahaya kok dia nggak pelit. Tapi dia begini, orang yang punya rumah tuh nutupin mata satu. Jadi dia ngeladenin gini mulu. Masya Allah. Dari awal sampai akhir ditutupin mata. Dia bilang gini, ente kenapa mata ente sakit? Kok begitu dari awal? Ini makasih banyak nih, Masya Allah, jamunya luar biasa. Ente kenapa itu mata? Enggak, aneh gak sakit. Kenapa? Ana cukup memandang itu dengan satu mata saja. Ayo. Satu udah bisa, atau lagi ngapain lo pakai? Dia bilang, wah bener-bener pelit ini. Pelit banget kalau gitu. Kalah aneh katanya. Marah banget. Mending kalau makan kayak gini oke lah. Ini mata nggak mau. Selagi bisa satu pakai, ngapain pakai yang satunya? Gitu dia bilang. Wah parah udah. Makasih banyak, bener berarti ente pelit. Nah kayak gitu. Artinya perkara yang ada sama dia nggak gunakan. Ya ini kesian banget. Enggak, pelit banget berarti kayak gitu. Mending kalau untuk akhiratnya nanti. Ini kan agak lah akhirat pula dunia. Mending engkau nikmati di dunia. Ya enggak? Hatta dengan nama berfoya-foya daripada engkau haramkan dirimu untuk menikmatinya di dunia. Yang afdalnya udah untuk apa namanya? Tabungan akhirat ya paling afdalnya. Gitu. Tahu aja. La ilaha illallah. Ini dari kalam ini juga cerminan lagi Beb. Misalkan kita dihadapkan dua kayak gini, baiknya tuh yang ini gitu Beb. Makanya nah. Jangan kau haramkan dirimu dari apa yang Allah Ta'ala telah bolehkan untukmu. Gunakan dengan sebaiknya. Gitu katanya kan. Gunakan yang Allah Ta'ala bolehin, ya bismillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu, utarakanlah nikmat itu. Nikmatilah dengan niat untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nikmati nikmat itu. Semoga dengan menikmati nikmat ini akan nambah rasa syukur kita. Dan jangan lupa, karena tingkatan syukur itu di atas tingkatannya sabar. Mau mana? Wih bener. Itu habis sabar syukur. Makanya mau mana? Bersabar atas kesulitan atau ada kemudahan yang kau syukuri? Ada kemudahan. Pasti. Pun dari segi magam itu lebih baik. Daripada sabar. Nah betul. Syukur tuh di atas magam sabar. La ilaha illallah. Baru tahu lagi. Walaupun kesabaran luar biasa, Allah Ta'ala bersama orang yang sabar luar biasa. Kalau orang yang begini, konsepnya begini. Kalau orang yang sabar, dia ketika mendapat bala, ya enggak? Dia masih merasa ini bala, masih dalam benaknya ini suatu bala yang harus dia tahan. Jangan sampai ngeluh. Dia tahan, itu sabar kan? Kemudian diutarakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tetap dia rasa ini suatu beban, tapi ditahan untuk mengeluh. Itu sabar. Kalau syukur enggak, dia enggak memandang lagi ini suatu beban, ini suatu nikmat kok yang harus Anda syukurin. Orang lain mandangnya beban yang harus dia sabarin. Dia enggak, ini bukan beban, ini nikmat yang harus Anda syukurin. Yang keluar adalah alhamdulillah. Nah, makanya banyak perkara yang kita kira itu suatu bala, tapi di balik itu ada ribuan nikmat dalam perkara itu, yang mana kalau seandainya kita pandang sisi nikmatnya, yang bakal keluar adalah alhamdulillah, bukannya ini innalillah.
Nah ini yang banyak terlena. Nah ini artinya maqam syukur lebih tinggi dari maqam sabar. Kenapa? Karena sabar masih mengira ini suatu ujian, suatu bala. Orang syukur, enggak, ini bukan bala, ini nikmat nih. Walaupun orang banyak ngira itu bala, enggak, ini nikmat kok. Kenapa? Karena ini datang dari Allah Ta'ala. Darbul habib ka akli zabib. Setiap perkara yang datang dari sang kekasih itu bagus, walaupun suatu tamparan. Allahu Akbar. Karena sang kekasih yang kasih. Karena Allah yang kasih. Nikmat banget. Gitu. Itu makanya syukur di atas sabar. Ajib banget nih pembahasannya. Allahu Akbar Bang Denny. Nih makasih banget nih Bib atas ilmu dan juga atas pembahasannya Bib. Indah-indah banget nih Bib yang antum sarankan nih Bib, dan juga makin kesini makin indah banget dan juga makin ajib banget nih Bib, pokoknya nikmat. Dan juga makasih banyak juga nih Bib bagi pemirsa yang telah menyaksikan Kata Mutiara dari awal sampai akhir. Saksikan terus Kata Mutiara bersama guru kita tercinta Habib Ahmad Mujtaba, dan saya Muhammad Denny pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.